kalau sekarang tuh yang gue nikmatin dari semenjak gue tuh kawin tuh jujur aja kayak cobain ya kawin ya. Karena waktu gue muda hidupnya udah gitu-gitu aja, gue udah ada sih ngerasa stuck. Maksudnya bukan stuck di apa yang gue lakuin, cuman kayak perasaan aja. Lo setiap liburan gue bareng sama teman-teman happy dan gue harus kembali ke rumah sendiri lagi, itu menurut gue dan pacaran tuh udah gitu-gitu aja gitu. Terus gue pikir kalau kawin kayaknya seru ya kayaknya ya, cuman kawin doang yang belum pernah gue cobain aja kawin, ternyata oke nih, nggak beda jauh lah sama pacaran. Cuman hidup gue yang gue bilang kaget sampai dengan sekarang adalah ketika gue punya anak sih. Waktu anak gue lahir pertama kali gue bingung, sampai pas dia baru brojol gue ngeliat kayak wah anjir anakku jelek banget, karena gue belum pernah lihat anak baru keluar dari perut gitu nih, yang kerut-kerutan udah kayak Benjamin Button, kerut-kerut kan. Bayi tuh lucu-lucu ya kalau di foto tuh ya, gembil apa segala macam. Nah kan anak gue pas lahir buset jelek banget ini, masih kerut-kerutan. Gue nggak tahu anakku begini nih. Gue nggak tahu kalau dia nanti akan mengembang gitu. Terus ya udah gue masih nggak nangis nggak apa, dan gue malah bingung mau gue apain nih ini anak ya gitu. Gue nggak tahu jadi bapak tuh gimana ya. Gue cuman jalanin aja lah ya gitu. Sampai akhirnya beranjak dewasa lah dia gitu, beranjak gede, gue sampai sekarang tuh kaget dan masih kayak satu-satunya gue ngerasa gue disayang Tuhan dan merasa hidup gue diberkati itu karena ada anak gue sih sebenarnya. Kalau gue itu, dan itu merubah semua banyak persepsi. Kayak gue yang suka motret jadinya lebih suka objeknya tuh kalau anak gue atau istri gue, anak gue lagi happy. Terus nggak tahu kenapa gue sekarang kayak punya tujuan, gue harus hadir untuk anak gue happy gitu loh. Jadi lebih ke anak sih gitu. Kalau misalnya figur apa, wah gue nggak ngonsep nggak apa gitu. Kebetulan aja kayak wah rasanya tuh anak banget sih sekarang gue gitu. Gue sih nggak bilang gue anak bandel sih, gue nyebutnya gue adalah anak baik yang lemah iman sih gue nyebutnya. Kalau bandel kan berarti konsep bandelnya tuh datangnya dari gue sendiri gitu. Cuman gue tuh anak baik sebenarnya, gue nggak pernah ngelakuin yang gimana-gimana. Cuman emang lemah iman karena penasaran. Setiap apa yang ditawarin ke gue sama temen-temen gue gitu doang tuh gue langsung ya. Gue pasti menyambut semua itu gitu. Gak bisa nolak. Dan gue waktu muda nggak ngelihat alasannya kenapa gue harus ngomong enggak ya. Kalau enggak, iya gitu, lemah iman aja gitu, ditawarin dan gue nggak pernah nolak. Itu yang menyebabkan gue waktu muda lumayan mencoba semuanya yang ditawarkan sama gue, termasuk godaan-godaan syaiton itu. Anak baik gue, bukan anak bandel, gue anak baik yang lemah iman aja. Iya itu. Hidup gue tuh sempit banget kok waktu kecil. Maksud gue tinggal di Bandung. Lo tahu sebagai anak Bandung yang sangat-sangat betah Bandung itu adalah orang yang susah sekali menerima keadaan di luar Bandung. Pertama, udara sudah sangat dimanjakan sekali sama Bandung. Gue di Jakarta itu waktu itu nggak pernah betah karena panasnya udara dan tidur harus selalu dingin kan gitu. Udara AC masih terlalu aneh buat gue karena di Bandung lu nggak perlu AC, lu udah dingin. Gue bercita-cita untuk kerja dan hidup sampai mati, sampai tua tuh gue di Bandung tadinya. Nyaman lah, gue tuh sangat nyaman sekali di Bandung. Sempit sekali, jarang liburan keluar Bandung apa. Sampai akhirnya gue ngerasa kayak kok ada titik di mana sebenarnya nggak sengaja, karena gue mulai mendapatkan pacar kok di luar Bandung ya. Waktu itu mendapatkan pacar di Jakarta. Gue mulai melihat hidup tuh ternyata nggak cuma Bandung doang. Jakarta Bandung boleh lah gitu. Gue melihat Jakarta Bandung pacaran karena gue melihat kayak anjrit, gue kalau nyetir mobil di Jakarta deg-degan gini, terutama kalau lewat Sudirman, takut salah ngambil jalan ntar di push up sama polisi ya kan. Gue kayak wah harus ada nih, gue nggak boleh membiarkan hidup gue hanya ada di satu titik aja. Sampai akhirnya gue ngerasa lagi di keluarga gue itu adalah dulu bokap gue termasuk bokap yang sibuk ya, doi tentara gitu. Terus
jarang ada apa ya, momen keluarga, liburan keluar kota tuh nggak terlalu banyak kecuali kalau Lebaran. Terus gue juga bukan datang dari keluarga yang mampu yang setiap siapa liburan gue bisa ikutin keluarga lain, nggak bisa. Kita punya cara sendiri yang iya semuanya segalanya tentang hemat gitu. Gue beli baju baru aja juga harus mengandalkan Lebaran untuk itu. Nah pada saat sekarang gue udah berkeluarga, gue pengen anak gue punya pengalaman yang lebih luas dibandingin gue, karena gue ngerasa pengalaman yang gue punya tuh belum sangat berpengalaman gitu, karena cuma dihabisin di tempat yang nggak luas. Gue tuh pengen anak gue punya pengalaman dari mulai nikmatin Indonesia itu aja sendiri luas. Kalau perlu lu nikmatin dunia gitu loh. Entah gimana caranya, dan itu yang ada obsesi gua yang mau gua tularin ke anak gua adalah tentang nyicipin semua bagian dunia gitu. Jadi pada saat gua punya anak, gua pengen dia itu merasakan kebahagiaan apa yang gua rasakan dengan menjelajah berbagai macam daerah di dunia ini gitu. Dan kalau misalnya apa yang mau gue tanamkan ke anak gue adalah gue pengen menanamkan ke anak gue, lu tuh warga internasional gitu, lu tuh adalah bagian daripada dunia. Kalau misalnya lu mau nanti cari kerja atau cari pengalaman, lu tuh bersaingnya bukan cuma sama orang Indonesia, lu bersaingnya sama orang-orang di seluruh dunia ini gitu loh. Jadi gue pengen anak gue itu adalah bagian daripada masyarakat di dunia ini, nggak cuma di Indonesia, apalagi cuma di Bandung atau di Jakarta gitu. Gue pengen lo bagian daripada dunia gitu. Kalau tempat-tempat yang gue datengin sih sebenarnya bukan soal tempatnya sih kok. Jadi lebih ke ini. Pada saat anak gue lahir, tiba-tiba nggak tahu kenapa otak gue berpikir gue tuh pengen punya pengalaman yang banyak sama anak gue. Anak gue punya kenangan yang banyak sekali dengan bapaknya. Kenapa? Karena jujur aja gue tuh nggak berpikir apakah gue selamanya akan sanggup atau enggak gitu. Gue tuh nggak punya keyakinan selamanya gue nggak akan susah. Atau gue selalu percaya roda berputar lah. Ada saatnya di bawah dan ada saatnya di atas. Nah selagi gue bisa ngajak anak gue ke tempat yang jauh, gue akan melakukan itu gitu loh. Seenggaknya mereka tuh punya, anak gue tuh harus sadar kalau bapaknya akan melakukan segalanya buat anak gitu. Tapi kalau tidak, berarti emang lagi nggak bisa, bukan nggak mau gitu. Dan gue pengen itu nyampe ke anak gue. Kalau gue sesayang itu sama dia dan itu yang gue pengen lah yang anak gue tahu tuh kayak gitu. Caranya tuh jujur aja gue tuh pemalas ya. Gue tuh kalau ditanya ya. Gue mau nggak jadi orang kaya? Siapa yang nggak mau gitu ya? Oh mau gitu. Caranya gimana? Kerja keras gue. Nggak usah lah gitu. Kalau kerja keras mah janganlah. Gue pengennya kerja yang biasa aja, dapatnya berapa ya udahlah gitu. Gue tuh pengennya sesantai mungkin aja gitu kok. Maksudnya kalau gue tuh pengen kalaupun jadi kaya, gue pengen dengan cara yang segampang mungkin. Misalnya gue nemuin koper 30M gitu, dan gue lapor polisi dulu, ini ada yang punya nggak 30M, kalau nggak ada ya jadi milik gue gitu, kalau nggak ada yang mau ngakuin gitu. Nah gue tuh pengen jadi orang-orang yang, gue lebih pengen jadi orang yang beruntung daripada orang yang kaya. Kalau gue mah kayak gitu. Kenapa? Karena orang yang beruntung lebih seru aja hidupnya menurut gue. Kalau kerja keras tuh apa ya, kenapa sih gue selalu mendengar dari kecil tuh orang tuh disuruh kerja keras terus. Boleh nggak sih gue punya jalur yang beda? Kenapa gue boleh nggak? Gue tuh pengennya kerja santai aja gitu loh. Ya kerja santai, nggak usah tanya pencapaiannya akan seperti apa dengan kerja santai itu. Ya nggak apa-apa gitu. Gue akan akan terima konsekuensinya kerja santai itu apa gitu. Dan gue tuh bukan nggak ngoyo atau gimana. Selama ini gue cuman pengen kerja di saat ya pas gue lagi pengen kerja gitu. Kalau gue pengen nggak kerja ya gue nggak mau kerja gitu loh. Lebih kayak gitu sih gitu. Kalau misalnya film atau apa ya kadang ada, tergantung beberapa orang ya. Kalau misalnya kita ngobrol dan kita cocok sama orang yang entah dengan sutradaranya atau entah dengan cerita film yang cocok, gue akan jalanin itu. Atau ya tergantung, kalau misalnya gue emang lagi nggak ada duit banget, kalau
situasinya dia tawarin film ya udahlah, ada komprominya lagi, ya udah gue ambil aja lah dengan berbagai macam konsekuensinya gitu. Tapi kalau misalnya gue lagi nggak ada masalah, ya tergantung mood aja, lagi pengen atau enggak gue aja gitu. Gue nggak ngerti jalan pikir orang yang punya 100 M tapi masih kerja keras. Gue nggak ngerti. Gue mah kayaknya nggak usah punya 100 M lah. Seandainya gue punya 50 M, udah gue nggak mau ngapa-ngapain, cuman mau kumaha aing gitu. Kumaha aing di TV diem gitu ya. Gue nggak kerja, enggak lah gitu. Gue nggak liburan, enggak, lagi pengen di depan TV aja, kenapa gitu. Kumaha aing we gitu. Pokoknya gue pengen kalau udah punya itu, gue nggak pengen kerja, nggak pengen diribetin dengan gaya pikiran orang-orang kebanyakan yang kita harus cari kerja, kita harus menimbun kekayaan. Enggak lah, gue mah kalau udah punya 50 M gue akan berhenti dan ya udah santai aja gitu, mau terserah aja gitu, mau terserah jalan-jalan, nggak mau invest di tanah, enggak. Kenapa mikirnya harus invest? Enggak, gue mau cuman pengen ya nikmatin aja, ikutin aja kaki gue kemana, jalan aja gitu. Gue juga nggak mengharuskan anak gue nanti harus kaya atau kayak gimana. Udah, yang penting lo happy lah gitu dengan jalan yang benar gitu. Kebetulan gue ketemu istri yang sejenis kayaknya ya. Dia juga kebetulan pemalas juga. Dan kita pernah ngobrol, kita kayaknya kalau dikasih kaya percuma ya, duitnya akan dipakai apa juga gitu. Emang lo pengen misalnya tas mahal bertebaran di lemari lu? Enggak gitu. Jadi gue bukan belanja. Apakah gue pengen numpuk barang-barang mahal? Enggak ya gitu. Nggak pengen juga dilihat orang sebagai orang terpandang kaya, enggak juga gitu, lebih nggak bodo amat gitu. Jadi hal-hal yang gue nikmatin sekarang adalah kalau sama keluarga sama bini gue cuman jalan-jalan sampai nyasar-nyasar dan motret-motret doang, cuman itu doang, cuma ngambil experience-nya doang, bukan belanjanya gitu. Cuman kadang-kadang ada undangan misalnya kemana gitu, adalah perjalanan gratis gitu, ada yang mengundang, yang akan gue ambil. Kayak gitu. Tuh, gue tuh benci sekali dengan kata seragam ya. Jadi kalau misalnya selera musik sih nggak, kenapa harus seragam? Musik alirannya banyak, bandnya banyak, musisinya banyak. Silakan aja, lu mau menikmati yang itu dan gue menikmati yang ini. Ya semua, kalau perlu orangnya kalau butuh beda-beda. Lebih seru dunia ini kalau beda. Kalau seragam agak kurang seru ya kayaknya ya gitu loh. Menurut gue. Jadi kalau misalnya gue sih pengen sesantai mungkin aja hidup ini. Karena gue nggak mau, gue tuh dari dulu kayak selalu mendengar anak itu dipecut, harus berprestasi lah, harus hidup sukses lah, harus inilah. Boleh nggak sih gue nggak ke situ gitu loh? Boleh nggak yang sesantainya dan menyenangkan aja gitu? Okay. Gue masih pengennya sih masih kayak gitu. Kan karena gue nggak melihat misalnya ada orang yang mampu dan nggak mampu. Yang mampu silakan bagus, yang nggak mampu juga nggak salah gitu hidupnya gitu. Dan gue tuh nggak pernah ngerti nih, dulu mungkin gue waktu gue kecil, bokap gue lagi ada atau lagi enggak, buat gue tuh sama aja gitu. Gue pernah kok ngerasain gue pengen beli Kentucky itu juga nggak bisa gitu. Gue nggak bisa seenaknya minta nyokap gue beliin Kentucky atau McD gitu, karena gue pernah merasakan Kentucky dan McD itu adalah makanan yang mewah karena di luar masakan nyokap kan. Dan tapi nggak apa-apa juga, gue tidak pernah membenci keadaan gue. Zaman gue nggak ada, ya gue nggak benci itu gitu loh. Zaman waktu duit gue cuman goceng di dompet juga happy aja perasaan hidup gue. Gue masih bisa berteman sama ini, gue bisa numpang makan di tempat temen gue. Gue nggak pernah membenci keadaan gue dengan apapun keadaan materi saat itu gitu loh. Kayak gitu. Dan menurut gue kayak ya nggak ada yang salah dengan banyak kondisi orang gitu. Yang salah adalah ketika lu membenci keadaan diri lu sendiri, gue pikir ya. Kalau lu nggak benci mah baik-baik aja ya. Gue sekarang punya keluarga. Yang gue rasain, gue pengen itu akan utuh sampai kapanpun. Kenapa? Karena itu yang adil buat semuanya. Adil buat gue, adil buat istri gue, dan adil buat anak gue adalah dengan melihat keluarga gue tetap utuh. Karena gini, yang menjaga keluarga utuh ini siapa? Bahkan bukan cuman gue doang, bukan gue, istri, bahkan anak gue pun menjaga itu. Ini ada satu kejadian yang gue nggak nyangka sekali. Di awal-awal pandemi, puncak stresnya gue, ya lo nggak ngapa-ngapain, lo bosen di rumah, lagi sensi, bini gue lagi hamil, hormonnya lagi naik.
Ada momen dimana gue berantem gede sama bini gue, berantem sampai gue memutuskan udahlah gue nggak bisa tidur sebelahan sama lu lagi gitu, nggak bisa nih, gue tidur situ aja. Ada satu momen dimana anak gue itu anak gue tuh kalau nyuruh cium gue pasti dia nggak mau, anak cowok kan nggak mau gitu, nggak, lari-lari, gue yang harus maksa nyium dia gitu. Tiba-tiba satu malam dia ngajakin gue tidur, ayo baba bareng, baba, gue dipanggilnya baba, ayo baba bareng tidurnya. Kak duluan aja, biar Kak duluan aja, baba masih mau di sini. Enggak, baba tidur sama Kak sama mama, dia bilang gitu. Gue bilang nih anak kecil lah, nggak ngerti banget ya orang tuanya lagi gengsi. Duluan aja, duluan. Enggak, ya ada bapak mau, gue ngeles kan, gue mau sikat gigi dulu, Kak duluan aja. Ayo Kak temenin sikat gigi. Hah, gue ditemenin kok. Gue sampai sikat gigi ditungguin sama dia masuk kamar mandi, terus dia minta pipis bareng, satu kloset bareng gitu pipisnya, dia keluar dari airnya dari titiknya, gue juga keluar air dari titik gue, bareng kita pipis. Tumben-tumbenan nih anak mau pipis. Jangan pipisnya jauh-jauh biar nggak muncrat itu ke kamu air pipisnya. Nggak kena kan di sini, dia bilang. Pokoknya ngotot lah. Pengen bareng. Udah selesai gue sikat gigi, maksud gue ya udah yuk gue anterin lah lo ke kamar lo tidur. Kan kita selalu bertidur bertiga. Gue dipegangin kok. Gue dipegangin masuk ke kamar tidur. Dan dia bilang nggak pernahnya, tiba-tiba jadi manis sekali anak ini. Dia bilang, kamu bapak tidurnya sini ya. Sampai pagi nanti Kak bangun, bapak ada di sini ya. Jadi gue nggak boleh tidur di tempat lain selain barengan sama ibunya dan dia gitu. Gue kan kayak anjir, gue terharu. Akhirnya ya kita mulai ada omongan untuk berbaikan dan ditutup dengan seks. Yang hot tentunya. Habis berantem itu ditutup dengan seks yang hot sekali. Dan besoknya anak gue kembali normal lagi. Jadi gue pikir kayak wah gila ya, bahwa keluarga ini tuh dijaganya bukan hanya gue yang berusaha atau hanya istri gue yang berusaha, tapi bahkan anak gue juga berusaha buat mempertahankan keluarga ini tuh tetap utuh gitu loh. Dengan umur sekecil itu kena aja sih di gue gitu, kena, dan gue nggak nyangka anak gue bisa melakukan hal-hal itu. Nah ya. Jadi gue itu sih, gue kayak cerita. Dan kalau misalnya konsepnya gue pengen baik-baik aja, enggak sih, gue normal. Gue tuh hanya bisa bilang gue tuh keluarga yang normal sekali. Normal dalam arti kata, ada momen lu nggak punya duit, lu nggak bisa kemana-mana. Ada momen lagi ada rezeki lebih, lu bisa liburan. Ada momen lu berantem juga ada. Lo juga ada momen dimana kadang lo normal sekali lah. Semua yang dirasain sama keluarga, gue pun juga merasakan itu gitu loh. Ya. Kalau misal image apa, bukan soal apa yang mau gue tampilin sih gitu. Cuman emang kalau ngomongin Instagram, dari apa yang terlihat misalnya di Instagram tuh pure hanya tempat gue tuh suka motret. Instagram tuh buat gue tuh pengganti album foto zaman dulu gitu. Album foto yang biasa kalau lu ke rumah orang lu lihat, nah itu tuh bentuknya sekarang udah digital dan itu Instagram menurut gue. Jadi gue mendokumentasikan segala sesuatu yang gue lihat tuh di situ. Jadi kenapa banyak cerita tentang keluarga, karena sehari-hari gue sama mereka gitu. Jangankan sama mereka, kadang gue kerja bareng sama bini gue dan ya semuanya bareng gitu sama bini gue. Kalau misalnya liburan juga yang gue incar adalah liburan bareng mereka gitu. Gue jarang ngincar liburan hanya gue dan sendirian gitu. Gue jarang sekali. Gue pernah sih pergi sama temen gue, ada motret lah gitu, kita ke mana gitu 10 hari sama teman-teman gue, nggak sama bini gue mana gue, rasanya tetap ada yang kurang gitu. Biasanya gue tuh harus nikmatin semua ini kayak sama anak gue dan bini gue harus happy gitu. Jadi kalau di keluarga tuh gue adalah orang terakhir, prioritas terakhir untuk dibuat bahagia tuh gue. Yang pertama adalah anak gue, yang kedua bini gue, dan yang terakhir gue. Kalau gue gitu. Oke.